dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Nah, selengkapnya Pak Saud akan menyampaikan. Silakan Pak. Selamat sore. Berikut ini kami sampaikan informasi terkait dengan pengembangan perkara korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang biasa kita kenal sebagai KTP elektronik. Itu terjadi tahun 2011 sampai 2013 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus KTP elektronik ini merupakan salah satu perkara dengan kerugian negara triliun rupiah yang tentu kemudian menjadi prioritas KPK. Pada perkara ini perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya 2,3 triliun yang dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar atau harga real dari barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yaitu selisihnya pertama total pembayaran kepada konsorsium PNRI itu sebesar 4,92 triliun. Kemudian kedua, harga wajar atau harga real pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK nasional itu 2,6 triliun. Jadi dari 4,92 triliun, kemudian harga wajarnya 2,6 triliun. Berikutnya kami sampaikan bahwa KPK menangani kasus KTP elektronik ini secara cermat dan berkesinambungan. Berkesinambungan artinya ada strategi, ada tahapan dan seterusnya. Mulai dari penetapan tersangka pertama Sugiarto pada April 2014 dan Irman pada September 2016 dan persidangan perdana untuk terdakwa Irman dan Sugiarto pada Maret 2017. Semua proses tersebut memang membutuhkan waktu yang panjang karena KPK harus melakukan penanganan perkara dengan sangat hati-hati dengan bukti yang kuat. Dalam kasus ini KPK juga memproses seorang pelaku sedang menjabat sebagai ketua DPR RI ketika itu. Dapat kami sampaikan bahwa KPK akan bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini juga mendapatkan aliran dana. Kami sangat memperhatikan perkara ini selain karena kerugian negaranya sangat besar, kasus korupsi terjadi juga berdampak luas pada masyarakat. Apalagi pendataan kependudukan yang benar dan sangat berpengaruh pada kesuksesan penyelenggaraan pemilu, terutama agar hak-hak masyarakat untuk memberikan hak suara tidak hilang atau disalahgunakan akibat data-data yang tidak benar, bahkan data kependudukan yang juga sangat dibutuhkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran sangat juga tergantung pada NIK tadi. Akibat perbuatan para pelaku ini terdapat ancaman dan risiko terhadap keamanan data kependudukan hingga kedaulatan negara kita dalam mengelola melindungi data warga negara. Sehingga pada bagian lain kami sampaikan bahwa sejauh ini KPK telah memproses 8 orang tersangka, 7 diantaranya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan yang terdiri dari 3 klaster unsur, yaitu politisi, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan swasta, yaitu sebagaimana saya sebutkan di atas, politisi diantaranya adalah Setia Novanto, Ketua DPR RI 2014-2019, Markus Nari, mantan anggota DPR RI, sedang proses persidangan. Kemudian dari kementerian sendiri ada Irman, PLT Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kemudian Sugiarto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Sementara dari swastanya, sebagaimana juga mungkin teman-teman pahami, ada Anang Sugiana Sudiharjo di sana, Direktur PT Quadra Solution, kemudian ada Andri Agustinus dari swasta, kemudian ada Made Oka Mas Agung swastanya juga, kemudian Irpanto Hendra Pamudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera. Berikutnya kami sampaikan bahwa dalam penanganan perkara ini juga KPK menemukan adanya upaya menghalangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses 4 orang dari unsur masing-masing 2 orang anggota DPR RI,
advokat dan apoteker. Sehingga total saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan iktp ataupun perkara obstruction of justice. Kami sampaikan bahwa dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau yang kita kenal KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk kemudian KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 4 orang tersangka, masing-masing MSH, anggota DPR RI 2014-2019, ISE, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI, kemudian HSF, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan PNS di BPPT, kemudian PLS, Direktur Utama PT Sandipala Artapura. 4 orang tersebut disangka pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan junto pasal 4 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat kami sampaikan bahwa peran masing-masing tersangka tersebut antara lain sebagai berikut. MSH, anggota DPR RI 2014-2019, pada Mei 2011 setelah RDP antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri pada saat dilakukan pertemuan, MSH meminta uang sebesar $100.000 kepada Irman untuk membiayai kunjungan kerja Komisi 3 ke beberapa daerah. Komisi 2 ke beberapa daerah. Kami ulangi, Komisi 2 ke beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH. Kemudian tersangka MSH juga meminta uang dengan kode uang jajan kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani EKTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi 2 yang akan reses. Kemudian kami tambahkan sepanjang tahun 2011 sampai 2012 MSH diduga juga menerima beberapa kali dari Irman dan Sugiharto. Berikutnya kami sampaikan sebagaimana telah muncul di dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara terdakwa Setia Novanto, MSH diduga diperkaya sebesar 1,2 juta US dollar terkait dengan proyek IKTP ini. Berikutnya, mengenai tersangka ISE, Direktur Utama Perum Percetakan Negara dan Ketua Konsorsium PNRI, kami dapat simpulkan, ringkaskan dari beberapa poin, diantaranya adalah sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara terdakwa Setia Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya sebesar 137,9 miliar dan Perum PNRI diperkaya 107,71 miliar terkait dengan IKTP ini. Sementara tersangka HSF, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Penduduk Elektronik yang bersangkutan adalah PNS di BPPT, sebagaimana telah muncul juga fakta di persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara yang terkait dengan terdakwa Setia Novanto, tersangka HFS diduga diperkaya sebesar $20.000